Shalom. Selamat pagi pasukan Tuhan. Salam komando. Pagi ini kita sangat mengucap syukur buat Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus baik. Kita masih diberikan kesempatan untuk ada di ruang Zoom maupun di channel YouTube untuk memuji dan menyembah Tuhan. Baik pasukan Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan visi dan misi Menara Doa Segala Bangsa yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yeskel Hebron. Kepada Bapak Pendeta Yeskel Hebron, saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat cuplikan video apa yang jadi visi misi kita di Menara Doa Segala Bangsa, supaya saudara tahu kita di Menara Doa Segala Bangsa menganut kepemimpinan kolektif majemuk oleh 5 jawatan Rasul, Nabi, Gembala, Penginjil, Pengajar. Dan saya sebagai yang dituakan, gambarannya kalau sebagai satu kapal nakoda, kita ini mau kemana? Lewat visi misi, saudara bisa jelas. Saudara yang menjadi anggota Menara Doa Segala Bangsa, sekaligus saudara yang ikut sebagai murid di Sekolah Doa Apostolik Profetik bisa tahu kita akan kemana. Baik saudara, saya akan putarkan video visi misi kita.
Baik saudara, itu yang kita bisa lihat apa yang menjadi visi misi kita ya di Menara Doa Segala Bangsa. Dan saudara harus tahu bahwa visi misi ini bukan visi misi yang lahir kemarin, tapi itu hasil perjalanan pelayanan selama 36 tahun saya melayani di ladang Tuhan. Dan visi misi itu juga lahir setelah saya mengalami kunjungan dari Tuhan Yesus sebagai Panglima Agung, di mana di pundaknya ada pangkat dengan 7 bintang, dan kunjungan Panglima Malaikat Mikael. Ya. Melalui lawatan Tuhan yang saya alami, disitulah Tuhan memberikan visi misi buat kita yang bergerak dalam kegerakan kemiliteran Tuhan. Lalu kita akan lihat saat ini penyataan dari hamba Tuhan yang lain tentang keberadaan Menara Doa Segala Bangsa. Segala bangsa. Aku berdoa untuk Menara Doa Segala Bangsa. Lord, this is the Menara Doa is like apa? A lighthouse for the world. Tuhan, ini seperti mercusuar untuk dunia. Listen, from this lighthouse, there's a many people are guided, divert their focus and keep on walk. Tuhan seperti mercusuar, ini yang akan memberikan tuntunan, yang akan mengalihkan kepada fokusmu. There's not only the Menara Doa is become like a signboard, but the Menara Doa bring the healing, restoration, changes in your life. Bukan hanya menara doa seperti cuma ada papan nama saja, tetapi menara doa yang sungguh-sungguh membawa kesembuhan, membawa perubahan, membalikan keadaan dalam hidup orang-orang. The people who gather together in menara doa, they will see the new strength, they will feel the anointing, they will feel the healing and restoration, they will receive the blessing in the name of Jesus. Orang-orang yang berkumpul berdoa di menara doa, mereka akan merasakan pengurapan, mereka merasakan mujizat, mereka merasakan pengurapan mereka sehingga berdampak Tuhan. So I pray for the leader for menara doa. Aku berdoa untuk pemimpin yang ada di menara doa. I pray for the special anointing upon them. Aku berdoa untuk pengurapan khusus bagi mereka. Special wisdom and knowledge upon them. Hikmat pengetahuan yang istimewa. Lord, they can understand the season. They can understand that what to do according to the season. So I pray the special anointing upon them. Mereka bisa mengerti musim masa waktu. Mereka tahu apa yang harus dilakukan di musim masa waktu. Aku berdoa untuk pengurapan khusus istimewa buat mereka. Because they can flow in the same anointing that what you given to them. Karena mereka bisa bergerak mengalir dalam pengurapan yang sama yang kau berikan kepada mereka. That they can flow in the same vision and mission. Mereka bisa mengalir dalam visi dan misi yang sama. So I pray authority and power take control in the name of Jesus. Aku berdoa kuasa dan otoritas mengendalikan. In the name of the Father, di dalam nama Bapa, in the name of the Son, dalam nama Putra, and the Holy Spirit, dan Roh Kudus. I pray and I release the blessing upon them. Aku berdoa dan aku lepaskan berkat-berkat-Mu. You take control. Engkau ambil alih. Bless them and guide them. Berkati mereka, tuntun bimbing mereka. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Baik saudara, itu konfirmasi Tuhan lewat Apostol Daniel Raj untuk keberadaan Menara Doa sekarang dan ke depan. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Francisca. Baik, pasukannya Tuhan, pagi hari ini diberikan kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin tadi dalam pujian dan penyembahan ada penyertaan Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dapat, boleh dibagikan bersama kami. Silakan pasukannya Tuhan yang mau berbagi. Ya, saya sama penyembahan tadi saya mendapatkan Efesus 6 ayat 10 yang berbunyi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi kalau kita lihat ayat ini sebelumnya adalah tentang taat dan kasih. Jadi setelah kita melakukan ketaatan dan kasih, kita diminta Tuhan untuk kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi tadi saya diingatkan Tuhan seperti benturan gitu loh. Jadi saat kita ada di menara ini, pada saat kita ada di menara ini, kita tuh diperlengkapi, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan dan kita memperlengkapi diri kita sendiri. Nah pada saat kita keluar, saat kita menghadapi dunia, menghadapi orang-orang. Nah, pada saat itulah kita akan melihat sebagaimana kita memperlengkapi diri kita, kita memperkuat diri kita. Demikian itu dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati.
luar biasa pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik, ya baik sekali. Karena memang saya merasakan ya hadirat Tuhan, saya merasakan lawatan Tuhan semenjak tadi malam waktu naik menara itu. Naiknya jadwalkan jam 12 ya. Kalau di Manado itu jam 1. Jadi waktu saya bangun, saya mulai berdoa menyembah dan benar-benar saya rasakan bahwa kuat sekali ya urapan Tuhan, hadirat Tuhan luar biasa sekali sampai setelah sebenarnya kan cuma doa 1 jam itu ya, karena mikir saya ada yang mau ganti. Saya langsung live, tapi sebenarnya saya udah nggak balik tidur karena emang udah nggak bisa tidur. Saya tidur nanti jam 3, itu jam 3, dan saya baca Alkitab. Saya pastilah ada sesuatu gitu mikirnya, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau ngomong, karena kayaknya nggak seperti biasa. Emang pernah sih kayak gitu, cuman ini kayaknya ada sesuatu. Dan benar saudara, waktu saya mulai baca firman Tuhan, tiba-tiba Tuhan ingatkan bahwa benar-benar di hari-hari ini ya, dengan situasi keadaan sekarang ini, Tuhan ngomong kuat sekali di hati saya bahwa cuman satu sebenarnya yang manusia itu butuh. Artinya nggak ada satu apapun yang menjadi semacam menjadi suatu tumpuan untuk mereka ada solusi gitu, ada jalan keluar, ada apa. Terus Tuhan katakan hanyalah kasihku begitu, hanya kasih. Jadi memang udah dari semalam saudara saya merasakan begitu, seperti ya istilah bilang seperti lagi jatuh cinta begitu. Jadi sampai pagi ini saya nggak kuat, nggak bisa menyembah gitu. Jadi saya mau menyanyi, menyembah seperti hanya di dalam roh saya udah nikmatin aja, kayak Tuhan memeluk saya gitu. Jadi saya benar-benar menikmati, merasakan hadirat Tuhan. Terus dalam penyembahan tadi waktu saya berhubungan intim dengan Tuhan ingatkan 2 ayat saudara ya. Jadi ayat pertama itu di Lukas pasal 13. Dia katakan begini saudara ya, sebenarnya hanya kata ini yang saya dengar tadi, seperti induk ayam gitu, seperti induk ayam. Dan saya tahu kan itu ada ayatnya gitu ya. Jadi saya dapat di Lukas 13. Dia bilang, Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi Tuhan ngomong di hati saya bahwa sebenarnya kalau kita benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, berserah sungguh kepada Tuhan, bahasanya kita aman gitu. Kita aman, kita ada dalam dekapan kasih Tuhan. Ya seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, bahwa seperti anak-anak ayam begitu, yang aman, yang terjaga, terlindung di kepakan sayap dari induk ayam ini. Kemudian saya benar-benar merasakan tadi kayaknya saya nggak rasa gitu ya, udah hampir 1 jam menyembah. Pikirnya saya, kenapa saya belum bisa menyembah begitu. Saya seolah-olah seperti hanya untuk saya gitu. Jadi saya pengen lagi mau menyembah. Tapi saudara, kemudian Tuhan kasih Mazmur 84 ini ayat 12-13. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaannya ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela, yang tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jadi Tuhan kuat sekali yang ngomong di hati saya bahwa gini loh, kalau kamu sungguh-sungguh ya percaya, kamu hidup kudus tak bercela gitu, bahwa aku nggak akan pernah bisa nahan gitu. Aku di sini bilang ia tidak menahan kebaikan. Jadi Tuhan tidak akan pernah bisa menahan ya kebaikannya bagi kita, orang-orang yang selalu percaya. Itu saja, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Joshua Guana Tanjung.
Kepada Bapak Pendeta Joshua Buana Tanjung, kami persilakan. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Yeskel. Selamat pagi Shalom. Pak. Salam Pak. Pagi, shalom Pak. Satu berkat untuk bisa boleh bersekutu pada pagi hari ini. Saya baru pertama kali bersekutu. Tadi saya sudah mendengar visi yang disampaikan oleh Pak Yeskel sebagai pimpinan, dan saya merasakan satu pelayanan ministry yang lahir dari roh. Dan saya percaya ini pelayanan ini memberi dampak di dalam keberadaan tubuh Kristus, khususnya di Indonesia, tapi juga saya percaya di tempat-tempat yang lain melintasi negara. Izinkan saya berdoa sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, karena ini adalah bukan ide kita tentunya. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami semua anak-anak-mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa, tapi Engkau juga Raja. Engkau tidak hanya mengajar kepada kami kasih, tetapi juga kebenaran. Bagaimana Engkau didik kami, Engkau beri kami pengertian untuk kami boleh qualified sebagai anak-anak-Mu untuk mewarisi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Apa yang dibawa Kristus adalah kerajaan sorga, bukan agama. Dan kerajaan sorga melalui firman-Nya, sebuah kerajaan, dia punya raja. Raja itu beda dengan presiden. Raja itu di mana seluruh keberadaan kerajaan itu ada di tangan raja. Dan yang unik di dalam Yesaya 6 pasal 6, ketika Yesaya mengalami penampakan Tuhan, Tuhan hadir di bait sucinya. Ada sebuah lagu yang mengatakan Tuhan hadir di bait sucinya. Saya baca ayat itu, ya Tuhan hadir di bait sucinya. Tetapi tiba-tiba ada satu titik, loh, raja kan di istana. Tetapi raja ini tidak di istana. Tidak ada kata istana. Dalam kerajaan sorga yang ada adalah temple. Dwelling in his temple. Apa artinya? Raja ini adalah imamat. Imam besar. Tetapi sekaligus raja. Nah, saya percaya seperti tadi sudah disampaikan, istilah tadi pasukan. Saya dipercaya Tuhan untuk memimpin satu pelayanan namanya Voice of Life Ministry. Dan kita pakai juga istilah worshiper and warrior. Itu adalah sesuatu yang sama. Jadi kerajaan sorga itu adalah dipenuhi dengan para imam dan raja. Wahyu pasal 5 ayat 9. Pasal 10. Dia menjadikan kita, he made us kings, raja-raja, dan menjadi imam-imam. Dua jalur ini berlaku bagi penghuni kerajaan sorga, termasuk malaikat. Saya temukan malaikat itu juga dua kelompok. Kelompok besar, selain ada levelnya, ada macamnya, ada malaikat penghulu, ada kerubim, serafim. Tetapi secara dua garis besar adalah mereka adalah kelompok penyembah dan kelompok pasukan. Jadi kita perlu tahu kita ini adalah pasukan yang menyembah. Penyembah yang sekaligus jadi pasukan. Nah, kerajaan sorga adalah adalah kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Frans yang memimpin penyembahan. Tetapi dia juga kebenaran. Dia juga kuasa. Jadi tidak satu dimensi. Tuhan mau kita mengalami tiga dimensi. Tuhan mau kita tidak berhenti menjadi anak.
Pelayanan seperti ini adalah membawa, inilah yang sebenarnya mengisi apa yang kelihatannya jarang disampaikan di mimbar gereja secara umum. Jadi umat Tuhan seringkali kita terjebak menjadi anak. Oh ya, anak itu adalah fondasi. Perjumpaan kita pertama adalah Bapa, dia sebagai Bapa. Kita tidak perlu melakukan apa-apa untuk dia mengasihi kita. Kita datang kepada Bapa tidak perlu protokoler. Anak bungsu datang kepada Bapa dengan gembel, pakaian gembel. Bapa menerima kita apa adanya. Nah, seringkali kalau orang tidak mengerti hal ini, orang bingung antara Lukas 15 dengan Matius 22. Kenapa dia kisah anak yang bungsu hilang? Tuhan itu, Bapa itu menerima anak bungsu apa adanya. Kenapa di Matius 22 raja ngadakan pesta, enggak pakaian pesta, disuruh keluar? Artinya dia tidak bisa menikmati hidangan. Dia nggak bisa mengalami persekutuan. Saya tidak ingin berdebat dalam arti teologi atau keselamatan, tetapi dia tidak bisa masuk dalam nuansa kerajaan. Mungkin saja dia menerima pengampunan karena dia tidak memenuhi protokoler. Inilah kebenaran. Jadi kita tidak boleh bicara kerajaan surga itu hanya kasih. Kita tidak boleh bicara kerajaan surga hanya kebenaran. Kerajaan surga itu ya kasih, ya kuasa, ya kebenaran. Kalau kebenaran tanpa kasih akan jadi hukum Taurat yang menghukum. Peraturan-peraturan hanya untuk menghukum orang lain. Nah, kerajaan surga itu ada tingkatannya. Kebenaran itu berlevel. Tadi seperti ada 3+1. Ada halaman ruang kudus, ruang maha kudus. Oh, tadi satunya di mana, Pak? Pintu gerbang. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kalau saya teruskan, ini penafsiran. Penyembahannya di ruang kudus. Dan kesatuan yang total di ruang maha kudus. Jadi ada level mengerti kehendak Tuhan yang baik, berkenan dan sempurna. Nah, Kristus Yesus membawa sebuah bukan hanya sesuatu Taurat yang lebih baik, tetapi sebuah paradigma yang baru. Nah, jadi dari regulation kepada relation, dari something menjadi someone. Tuhan melalui Nabi Yesaya, dia tidak berkata, aku akan memberi Taurat yang baru, yang lebih baik. Tidak. Dia berkata, seorang anak akan lahir. Seorang putra. It's not new book. It's a person. The word is a person. The ultimate truth of the word is a person. Is Christ. Bentuk wujud firman yang hakiki bukanlah sebuah akhirnya menjadi sebuah huruf, tapi satu pribadi. Dan di situ kemarin saya dengan bersama Rita Wayu mengadakan webinar tentang Pentekost. Jadi arti Tuhan ingin melakukan satu persekutuan. Kenapa? Bukan hanya berhenti pada pengampunan. Karena di situ dia bisa menginjekkan, dia bisa memasukkan Zayim, Zoe-nya itu ke dalam roh kita. Hanya lewat itulah bersama firman terjadi transformasi. Bukan karena dia makin tinggi-tinggi teologinya semata. Tetapi satu koneksitas. Dan tidak berhenti dalam koneksitas. Jadi ada levelnya. Dari anak menjadi imam, raja. Dari percaya Yesus, believe in Christ, percaya Yesus, kalau berpercaya, menerima pengampunan, menjadi di dalam Kristus, dimiliki Kristus, berjalan bersama Kristus. Itu dua atau tiga hal yang berbeda. Nah, sudah saatnya umat Tuhan
atau Tuhan membutuhkan orang-orang yang tidak berhenti percaya Yesus. Konon Martin Luther yang mendapat, saya tidak nyalakan Martin Luther, Bapak Martin Luther. Tapi seluruh reformasi itu lahir dari Roma pasal berapa itu? Pasal 4 ayat 3. Maka percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan itu dipegang. Salah tidak. Tetapi yang menggelitik kitab Yakobus berkata, engkau percaya pada Tuhan, kepada Allah, setan iblis juga percaya. Sebenarnya konon Martin Luther ingin membuang kitab Yakobus. Banyak yang nggak tahu ya. Kitab Yakobus mau dihilangkan, coba dihilangkan. Untung nggak jadi. Karena seolah-olah itu bertentangan. Saya nggak minteri, tapi saya berkata itu tidak bertentangan. Kita jangan terjebak kata percaya. Wujudnya bagaimana? Gambarnya bagaimana? Apa yang dimaksud di balik kata-kata itu? Dari kalimat atau perkataan itu. Wujudnya bagaimana? Yang dimaksud Yakobus bukan mempertentangkan kitab Roma. Tapi wujudnya iman itu bukan hanya percaya yang manggut-manggut. Satu percaya yang bersedia menyatu. That's covenant. Satu percaya yang bersedia dimiliki. Jadi dari percaya menjadi in Christ. Apa itu penyembah? Apa itu imam? Seorang penyembah. Penyembah itu bukan hanya, jadi gini, kita ini ketemu Tuhan itu, Tuhan bilang, diberi makan. Tadi itu, person itu aku roti. Mulai persekutuan benihnya masuk. Kita makan kasihnya. Kita menikmati. Nah itu kalau orang menyembah, menikmati kasihnya. Mari kita melihat, melebarkan pengertian ini. Kalau kita menikmati kasihnya, ingat. Perjanjian, ini hubungan perjanjian. Kita tidak boleh berhenti menikmati dia. Nah itulah nanti kita akan ada perjamuan kudus. Saya sudah siap roti dan anggur ini. Kita makan Yesus, iya, tapi kita harus lebarkan pengertian kita. Kalau kita makan Yesus, kita minum Yesus, kita siap-siap, kita dipanggil untuk dimakan Yesus. Diminum, dinikmati Yesus. Bukan hanya menikmati Yesus, that is worship. Worship is not just ritual or manner. Worship itu adalah seorang yang bersedia dimakan. Itulah korban bakaran. Itulah imam. Itulah penyembah. Nah, kita dipanggil menjadi imam. Saya nggak cerita rajanya dulu, tapi ini imam yang rajani. Tadi pelayanan menara, ada penyembahan, ada pelayanan inner healing. Tuhan juga bawa saya ke pelayanan inner healing. Hati Bapa. Di situ orang ketemu Bapa. Tapi Bapa ini raja. Tapi pertama kali ketemu Tuhan nggak ngomong aku raja dulu. Karena orang yang baru bertobat, anak-anak yang nggak berpapa, nggak pernah bisa mikir raja itu bagaimana. Ya, what is apa itu father? Father itu, apa itu anak? Anak itu seorang yang dicintai, bukan karena jasa. Itu. Doa Bapa kami itu bukan sekedar untuk dihafal. Doa Bapa kami itu adalah spiritual journey yang dimulai dari Bapa, ujungnya raja. Jadi itu menunjukkan dari Bapa kepada raja. Nah, kalau ngomong raja, ya itu tadi ketemu apa? Ketemu imam dan raja. Dulu saya pikir raja segala raja, oh Tuhan itu besar sekali. Ya betul. Tapi kenapa disebut raja segala raja? Karena dia rajanya para raja. Siapa para raja itu? Kita. Siapa para imam? Kita. Nah, apa bedanya anak dengan imam? Seorang anak itu dikasih, tapi dia bicara mengalami kasih karunia. Dia disayangi. Tetapi Tuhan bukan hanya kasih,
Tuhan itu kebenaran. Ketika seorang dia bertumbuh akil balik, wujudnya adalah imam dan raja. Sudah saatnya kebenaran seorang menjadi pasukan, menjadi penyembah itu difahami. Saya beberapa kali kalau diundang di satu kebaktian tentang begitu. Kenapa kok kita ini mendefinisikan kasih Tuhan itu hanya pokoknya kita selamat masuk surga. Kasihnya Tuhan itu lebih dari itu, saya bilang. Saya berkata ini, saya tanya Bapak Ibu, saya bilang, siapa yang punya anak di sini? Ada yang angkat tangan tentunya. Siapa yang cuma puas anaknya sehat, hidup, tapi nggak pernah sekolah, nggak pernah besar. Tapi hidup loh, sehat. Waktu dia 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Bapak Ibu pulang kerja, wah dia lucu dah. Papi, mami. Kita seneng. Wah dipeluk, sayang. 15 tahun lewat. Dia nggak pernah sekolah, dia nggak pernah jadi gede. Dan dia menyambut kita dengan yang sama. Umur 20 tahun. Papi, mami. Kita masih sayang nggak? Saya nggak katakan kita. Orang itu masih, ayahnya masih sayang. Saya percaya masih sayang. Tapi nangis. Karena kasihnya ini bukan hanya kasih yang hanya dia hidup. Apalagi kalau bapaknya itu seorang pengusaha. Ini cerita beneran, ini bukan perumpamaan. Di kota dekat Surabaya, saya nggak mau cerita, nanti ada yang nyelidiki. Seorang pengusaha besar, mebel. Dia punya anak laki 1, kena narkoba. Dan dia begitu anak itu dikasih mobil, mobilnya dijual, apa aja duitnya dijadikan duit untuk beli narkoba. Bapaknya bangkrut, tidaklah, bapaknya kaya kok. Jual mobil, dia jual anaknya jual mobil juga nggak bangkrut. Mau mobil berapa juga. Tetapi bapaknya itu begitu pedih, hancur hati. Karena lihat anaknya dirusak oleh narkoba. Apa yang terjadi? Ibunya juga begitu. Apa yang terjadi? Ibunya meninggal. Setelah itu disusul ayahnya meninggal. Karena begitu sedih melihat anak satu-satunya, anak lakinya satu. Karena mimpi ini cinta yang punya mimpi. Tuhan itu punya mimpi atas hidup kita. Dia nggak hanya menyelamatkan kita, dia nggak hanya mengampuni kita. Dia ingin memberikan kerajaannya. Dan untuk memberi kerajaannya kita bukan hanya cukup disayang, kita harus qualified. Makanya Paulus berkata, aku melatih tubuhku, menaklukkannya supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Itu terjemahan yang kurang tepat. Bahasa Inggrisnya disqualified, is not be rejected. Bukan berarti Paulus itu tidak selamat, bukan. Tetapi dia tidak qualified untuk masuk dalam. Bukan dia tidak qualified, dia khawatir. Rasul Paulus khawatir untuk dia tidak bisa masuk di dalam jajaran pemerintahan kerajaan surga. Di negara ini ada yang orang berperan masuk pemerintah, ada yang cuma rakyat, ada yang pengemis, ada orang yang cuma perlu ditolong. Dia nggak bisa memberi kontribusi apa-apa. Ya kira-kira mirip seperti itu. Nah, kembali lagi, seorang imam, dia dipanggil untuk 3 korban. Penghapus dosa, korban bakaran, dan korban pendamaian. Bukan keselamatan, pendamaian bahasa Inggrisnya ipsoprei. Nah, kita tentu saja menjadi imam, kita harus hidup dalam kebenaran. Dan benarannya bukan hanya pengampunan, pentahiran. Makanya para imam itu kan harus cuci itu wudu itu di kolam pembasuhan. Kita kalau mau jadi imam, kita menjadi pendoa syafaat, ini menara doa. Kita nggak cukup hanya minta ampun. Kita harus menjaga clean, tahir. Anak bungsu ketika dia pulang, dia dipeluk. Di titik itu dia sudah diampuni. Tapi di titik itu dia belum tahir.
Jubahnya masih bau babi. Babi itu haram. Dalam pengertian alegoris tentunya. Dan di situ Bapak memulihkan perjanjiannya. Makanya menyembelih. Di depan dia disembelihkan lembu itu, anak lembu. Itu perjanjian. Dari dipulihkan perjanjian, dia diberi jubah. Jubahnya baru, tahir. Karena seorang imam harus tahir. Dan di situ dia dipanggil tadi itu. Mohon maaf ini ngalir aja. Korban bakaran. Kita mau dimakan. Makan, dimakan. Kalau sudah mau dimakan, seperti kita lumat itu kita dipanggil untuk memberi makan. Makan, dimakan, dan memberi makan. Untuk bisa memberi makan, kita harus makan dan mau dimakan. Dinikmati Tuhan. Dan Tuhan itu tidak mau makanan yang tidak tahir, yang haram, yang najis. Tuhan mau makanan yang bersih, clean. Kita kalau mau dimakan, makanya di kitab Kidung Agung bau narwastuku, mempelainya di hadapan raja. Dan raja juga punya bau, murgaharu. Jadi ini kerajaan surga itu kalau dalam keimaman penuh dupa, harum, bau-bau. Raja punya bau, aroma, mempelainya juga punya bau. Dan luar biasa ketika Maria Magdalena memecahkan minyak narwastu. Itu dia nggak ngerti Taurat, tapi Roh Kudus memberi inspirasi. Dia melakukan satu penyembahan dan dia membawa satu bau aroma narwastu. That is worship. Jadi kita perlu punya narwastu. Dan kita akan kenal baunya raja. Murgaharu. Dan apa itu? Saya nggak apa, lupa satunya. Dan luar biasa ketika apa itu? Yusuf Arimatea mengambil jenazah Tuhan Yesus waktu Tuhan mati belum bangkit. Dirempai murgaharu. Kebetulan? Tidak. Di mana itu Pak? Mazmur 45 kalau nggak salah. Wow. Dan di situ ketika kita mau dimakan seperti Esther masuk dan kita akan merasakan kehadirannya. Bukan, kita nggak boleh berhenti kehadirannya tadi yang bersaksi. Kita hanya menikmati. Orang Israel menikmati hadirat Tuhan 40 tahun. Tapi hadiratnya nggak bisa masuk. Karena dia gagal mempercayai Tuhan. Loh, kok gimana nggak percaya Pak? Percaya hanya perbuatannya. Tapi gagal percaya kepada kasih setia. Sehingga tiap kali kesulitan, tiap kali ada pencobaan, mereka ngomel, mereka menggerutu. Seorang imam adalah seorang kekasih. Dia tidak hanya percaya kepada kuasanya, dia percaya akan pribadinya, kasih setianya. Yang dia inginkan adalah pribadi Tuhan lebih daripada berkatnya. Lebih dari kuasa. Itulah penyembah. Itulah Daud. Dia raja sekaligus dia seorang penyembah. Makanya waktu kerajaannya goncang, karena kesalahannya dia juga. Absalom memberontak, dia sudah siap kehilangan kerajaannya. Tapi dia berkata demikian, satu yang aku minta, jangan ambil hadirat, jangan ambil rohmu. Wow, itu bedanya dengan Saul. Saul ngotot tidak mau kehilangan kerajaannya. Bunuh sini, bunuh sana. Kadang-kadang saya lihat ada beberapa pelayan Tuhan terjebak dalam roh Saul. Mempertahankan terus posisinya. Daud mengejar relasi, Saul mengejar posisi. Jadi apa yang kita boleh yang utama? Relasi, bukan posisi. Ya. Tapi apa yang terjadi? Daud tidak kehilangan posisi. Dia tetap di dalam kerajaannya sebagai raja. Luar biasa. Nah, yang disitulah damai sejahtera. Damai sejahteraku kuberikan padamu. Salah satu yang kita harus ajarkan pada jemaat adalah
Kita harus mengalami diinject in Christ. Sehingga kita ini bukan soal bagaimana keadaannya dulu. Tidak takut. Yang kita harus lawan itu adalah rasa takut. Saya khawatir sebagian orang yang terjangkit COVID itu tidak sembuh karena takut. Ketika takut, antibodi macet semua. Dan ada seorang dokter yang berkata, melihat iya ya, orang yang suka cita, yang apa, kok rasanya enteng-enteng aja ya. Saya tidak ingin mengkotakkan terlalu dalam. Ya, karena memang ada hal yang tidak bisa kotai, ada kedaulatan Tuhan. Saya tidak ingin terjebak. Oh, yang meninggal dan yang tidak. Tetapi yang saya mau bagikan, meninggal atau tidak itu urusan kedua. Tetapi waktu biarlah hadiratnya, damai sejahteranya membuat kita tidak takut. Kita tidak sempat takut bukan karena kita berani, bukan karena kita pemberani. Jemaat mula-mula itu masuk diadu dengan arena dimakan singa. Mereka bukan militer, mereka bukan seorang yang dilatih secara militer. Tapi mereka memiliki keberanian bukan oleh satu kekuatan mental, tapi karena kasih. Luar biasa. Konon Kaisar Nero malam-malam lihat jenazah yang tergeletak di arena stadion atau apa itu namanya, ya saya nggak tahu itu dia. Itu wajah martir-martir itu mukanya tersenyum. Wah, saya baca ini dahsyat. Jadi waktu mereka mati diterkam dicabik singa, saya percaya mereka melihat Yesus dan mereka terpesona dengan kasih Yesus. Dan saya percaya begini, sebelum Anda dan saya menjadi pasukan, Anda dan saya perlu belajar menjadi penyembah. Karena basic kita bukan kekuatan mental, dasarnya bukan kuasa dulu, kasih. Kasih itu memberikan kita kekuatan, keberanian untuk kita jadi pasukan. Bukan karena kekuatan mental kita semata. Walaupun seorang pasukan harus dilatih mental, tapi andalan kita. Saya melihat orang pemberani yang bangga dengan keberanian. Satu titik patah keberaniannya. Tapi kita diberi, kalau kita berani, kita tidak menganggap kita ini pemberani. Tapi keberanian itu dari Tuhan. Dan dari mana keberanian? Karena kita percaya kasih-Nya. Seorang raja, dia belajar jadi seorang imam dulu. Penyembah. Imam raja, dia belajar jadi anak dulu. Nah, korban ketiga adalah pendamaian. Pelayanan-pelayanan seperti ini adalah pelayanan yang dibutuhkan. Seorang imam adalah seorang yang membawa korban pendamaian. Apa itu doa syafaat? Saya dapat pengertian. Semua anak Tuhan boleh berdoa. Tentu saja ada kata amin. Tapi tidak semua orang bisa boleh bersyafaat. Oh, bisa begitu, Pak? Karena syafaat itu adalah official prayer of priest and king. Makanya Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus. Siapa yang kau mintakan ampun dosa, dosanya ku ampun. Siapa yang kau tahan dosanya, dosanya ku tahan. Itulah privilege, itulah apa? Bukan hak ya, apa ya? Wewenang atau otoritas yang diberikan kepada sang imam besar dan raja segala raja, kepada imam. Amin. Kuasa atau otoritas itu nggak berdiri sendiri. Diikuti apa? Tanggung jawab. Diberi otoritas sekaligus tanggung jawab. Ingat filmnya Spider-Man? More power, more responsibility. Jadi ketika kita seorang imam, kita diberi kesempatan untuk menaikkan korban pendamaian. Setelah kita naikkan korban penghapus dosa dan korban bakaran. Waktu Tuhan udah murka karena pemberontakan orang Israel.
itu tulah datang. Tulah itu nggak ditengking. Tapi Musa langsung teriak, Harun bawa ukupan. Larilah Harun membawa ukupan. Dan Bilangan 16 kalau nggak salah. Dan dia menaikkan korban pendamai. Ketika dia berdiri di antara orang hidup dan mati, berhentilah tulah. Itulah gambaran Anda dan saya. Makanya ketika Tuhan menemukan satu imam di satu keluarga, Tuhan berkata, karena seorang imam yang punya hati bersyafaat, artinya dia punya pelayanan nabi, tapi sekaligus pendoa syafaat. Tidak semua nabi punya hati bersyafaat. Siapa Pak nabi yang punya syafaat, siapa yang tidak? Nabi yang punya roh syafaat itu Musa. Nabi yang nggak punya roh syafaat itu Elisa. Elisa tuh urapannya kenceng banget. Tapi dia kayaknya nggak punya roh syafaat. Hantam, yang melanggar habis itu. Anak kecil pun mati kena apa itu, terkam beruang. Dikutuki. Tapi kalau Musa enggak. Dia diolok-olok pun dia berdoa. Maryam sama Harun didoakan. Kalau enggak lewat tuh Maryam itu, kakaknya itu. Kena kusta aja. Kalau enggak mati dia. Karena syafaat dari Musa. Kenapa Tuhan menjumpai Abraham? Karena Abraham seorang imam. Amen. Dan imam itu boleh nawar. Tuhan kok bisa ditawar? Ya Tuhan nggak bisa. Nggak semua orang boleh nawar sama Tuhan. Tetapi saya temukan di Alkitab. Orang yang akrab dengan Tuhan. Tuhan kasih. Ya maumu gimana? Menurut kamu gimana? Tuhan, masa 50 orang benar kok habisin? Bram, dengar ya. Ini dialog ini, tidak semua orang bisa begitu. Ini para imam ini. Kalau ada 50 orang benar, Bram, aku nggak hancurkan kota Sodom. Ya sudah Tuhan, 40 gimana? Terus tawar menawar. Terakhir, Tuhan jangan marah ya. Nah, ini tahu diri lah. Tapi boleh nawar. Kalau ada 10 orang benar aja, engkau hancurkan, kau binasakan seluruh kota. Bram dengar ya. Kalau ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora, aku nggak akan binasa. Dan yang saya ketawa, tapi ya saya dapat pengertian, bukan mentertawakan. Setelah Tuhan ngomong itu, Tuhan pergi meninggalkan. Kalau saya bahasakan, udah pas, jangan ditawar lagi. Itu udah bottom line-nya. Boleh nawar, tapi ada kedaulatan Tuhan tentunya. Kita nggak boleh maksa. Ya, tapi kita boleh nawar. Nah, disitulah panggilan kita. Disitulah ketika seorang ayah melihat anaknya bersalah. Dia seorang imam, Tuhan ampuni anak. Kalau saya melihat anak saya bersalah, saya langsung datang sama Tuhan. Saya lihat di dalam hidupnya Ayub. Dia seorang imam. Dan apa yang dipukul oleh setan? Hartanya dulu. Apa hubungannya? Ini perjanjian lama. Kalau dia nggak punya duit, dia nggak punya ternak, dia nggak bisa membangun mezbah. Jadi yang mau dihantam oleh setan. Ingat, setan itu ahli strategi. Dihantam mezbahnya. Ayub nggak punya mezbah. Karena di atas mezbah harus ada korban. Karena ketika seorang imam menamaikan korban pendamaian, Tuhan bersama sidang ilahinya akan mempertimbangkan. Ada penglihatan malaikat atau maut mengedangkan pedangnya atas pulau Jawa. Saya tidak ingin berpolemik itu benar atau salah. Saya anggap aja itu benar. Tapi tidak titik. Ini tugas para imam. Amin. Haleluya. Menaikkan korban pendamaian. Dan Tuhan dalam kedaulatannya bisa memerintahkan apa itu maut atau itu malaikat istilah. Menyarungkan pedangnya. Stop. Jangan. Amin. Karena korban pendamaian sudah dinaikkan. Siapa yang dipanggil? Siapa yang bisa begitu? Para imam. Anak nggak ngerti. Anak nggak bisa masuk ruang kudus. Imam orang Lewi aja nggak boleh. Imam anaknya Harun. Lah kita ini imam, anaknya imam besar. Jatah kita masuk ruang kudus. Makanya kita nggak boleh berhenti menjadi anak. Kita jadi imam. Syaratnya bukan hanya diampuni. Kita harus tahir.
Makanya dibasuh para imam. Kita harus menemukan jubah. Kita harus mengalami hidup dalam pengurapan. Saya berkata, bagaimana gereja kok memberitakan hanya darah? Padahal tatanan kerajaan sorga itu 3+1. Darah, air, minyak. Plus jubah. Masuk ke ruang kudus. Di situ bersyafaat. Ruang kudus dan ruang maha kudus sekarang hari ini tirainya udah terbelah. Dan kita boleh menghadap tahta kasih karunia-Nya. Memohon untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk presiden yang selagi dikepung dengan kaum radikal. Dengan para pengkhianat yang terselubung. Kita beliau butuh dukungan doa. Dan doa orang kudus mengubah sejarah. Doa orang kudus gereja itu. Bukan sekedar rame-rame, bukan sekedar berbahasa. Para imam, orang-orang yang mau dimakan oleh Tuhan. Yang mau dinikmati hidupnya. Bukan hanya menikmati Tuhan. Bukan hanya menikmati berkatnya. Yang mau dinikmati sebagai korban bakaran. Oh, rapa sekeredeko papa rapa takut papa. Dialah yang boleh menaikkan korban pendamaian. Dialah yang Tuhan bertanya, naikkan permohonanmu. Seperti Musa berkata, Tuhan ampunilah mereka. Aku mengampuni sesuai dengan permohonanmu. Maka selamatlah orang Israel. Walaupun angkatan yang lama itu tidak bisa masuk. Aku mengampuni seperti permintaanmu. Tetapi demi namaku yang kudus. Orang mereka yang sudah 10 kali menista, aku bersumpah, mereka tidak akan masuk. Mereka diselamatkan, tapi mereka gagal mewarisi kerajaan surga, tanah perjanjian. Angkatan berikutnya yang boleh masuk. Itu doa Musa. Kalau Musa nggak berdoa, habis itu mereka. Tapi Tuhan juga ngomong begitu itu karena Tuhan tuh mengharap Musa menaikkan syafaat. Jadi dari Tuhan kepada Tuhan. Ya seperti Daniel juga, dia bersyafaat karena digerakkan Roh Kudus. Masanya udah selesai 70 tahun pembuangan itu. Tapi Tuhan butuh permohonan doa. Nah itulah di situ kita perlu tinggal di dalam roh. Para imam perlu masuk dan tinggal di dalam ruang kudus, ya. Dan di situ kita menjaga ketahiran, pentahiran, bukan hanya pengampunan. Dan di situ kita juga bertanggung jawab untuk menaikkan doa syafaat. Tapi karena kita sebagai anak Tuhan, kita bukan hanya imam, kita raja. Maka doa syafaatnya kadang-kadang permohonan, kadang-kadang bisa Roh Kudus bawa peperangan. Dalam nama Yesus, deklarasi, ya, mematahkan, ya, berkata kepada gunung, ya, berkata kepada kuasa maut, engkau mundur. Ya, ada sebuah sejarah catatan di mana wabah virus seperti ini tiba-tiba itu hilang dan ilmuwan tidak bisa menjelaskan kenapa itu hilang. Saya berkata, COVID itu penyakit biasa. Yang menjual tidak biasa itu ada roh maut menumpang. Lah ini harus dipatahkan. Dan bagaimana kita? Jangan perang dulu. Nyembah dulu sama Tuhan. Minta perkara dulu. Menangkap hati
Esther ngomong gitu. Kan ini ada protokoler kerajaan yang orang secara umum nggak bisa, nggak boleh. Jadi dosanya Wasti itu dipanggil nggak datang. Dosanya Esther itu nggak dipanggil dia datang, itu lancang. Kalau jalur biasa nggak bisa. Itu kalau ibarat bis antar kota, itu nggak boleh masuk kota. Tapi ada bis antar kota bisa masuk kota. Apa itu? Bis pariwisata. Itu izin khusus. Ya sudah seperti itu. Nah, waktu dia masuk, waduh. Ini SOP-nya kerajaan, ini bukan raja marah. Itu bodyguard-nya, dia ada mendekat, ada orang yang tidak diundang masuk. Biarpun itu istrinya raja. Itu secara SOP kerajaan, itu dianggap membahayakan. Dia mendekat dalam radius sekian, dia cabut pedangnya. Masuk lagi dia, kalau Esther mendekat lagi, itu akan disabut. Itu dalam One Night with the King itu digambarkan bagus sekali. Kecuali raja mengulurkan tongkat. It's a kingdom. Kadang-kadang pendoa syafat menerobos, memohon sesuatu yang kelihatannya secara SOP itu dilanggar. Tetapi ada jalur khusus. Itu hanya orang-orang tertentu. Dan Esther melakukan tugasnya. Dia nggak berleha-leha, dia nggak bersantai-santai menikmati mandi susu, tas lavetong, Hermes. Tetapi dia mempertaruhkan hidupnya. Karena dia tahu dia jadi situ. Bukan untuk berenak-enak. Tetapi dia diberi otoritas, diberi berkat. Untuk dia membela umat Tuhan di hadapan Raja. Dan itulah gambaran para imam. Dan biarlah kita mendapat gambaran itu. Dan biarlah hati kita tahu adalah sebuah kehormatan. Kita menjadi para pendoa syafaat. Sekaligus seorang yang berperang melakukan doa peperangan. Doa syafaat dan peperangan. Dua hal yang bergabung. Dua hal yang berbeda tapi bergabung menjadi satu. Dan kiranya pelayanan menara doa segala bangsa sungguh-sungguh menjadi bejananya yang indah dan luar biasa di mata Tuhan. Dan memberi dampak bagi bangsa negara Indonesia. Tuhan memberkati. Amin.